Halo, assalamualaikum, sampurasun. Di sini ada aku Rangga. Aku Lutfiah. Aku Valen. Dan aku Sylvia. Pada podcast hari ini, kita akan membahas SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang dimulai dari pembahasan SIPD tersebut. Saya, selaku pembawa acara dalam podcast ini, dalam pasal 4 Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa 1. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kedua, informasi pemerintahan daerah dikelola dalam SIPD. Pasal 5 Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 1. Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintah daerah lainnya. Kalau menurut saya, mengenai adanya SIPD ini yang disiapkan Kemendagri dalam transformasi sistem administrasi publik, memang sudah seharusnya karena sudah ada pasal-pasal yang mengaturnya. Dengan ada SIPD, juga sangat mendorong kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah untuk dapat melakukan kewajibannya dengan lebih baik lagi. Mulai dari kepala SKPD dan DPRD hingga pejabat eselon 4 dan staf memiliki akun masing-masing dan mulai memiliki user atau tugasnya masing-masing. Dan itu sangat efektif dan efisien. Kualitas keperencanaan pembangunan saat didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap. Menyangkut sumber daya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam proses perencanaan pembangunan. Kepentingan dalam memperoleh data lengkap dan dapat dipercaya dalam sistem keperencanaan daerah disajikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Menurut Sylvia, gimana nih tanggapan SIPD? Kalau menurut aku sih, SIPD ini sangat efektif untuk mengumpulkan data atau informasi, merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan, perencanaan, pembangunan daerah, serta bahan penentu atau perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap, sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik. Sedangkan SIPD sendiri memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat yang terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksana tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyelesaian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan lainnya. Oh gitu ya, dari pemahaman Sylvia tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi itu sistem informasi pemerintah daerah sangat penting ya kepada data-data, informasi, dan perencanaan daerah gitu kan? Yap, betul sekali. Wow, coba kita dengerin dari menurut Lutfiah, bagaimana? Kalau menurut aku sih, dengan adanya SIPD ini dapat melibatkan semua aktor untuk menarik data secara tepat dan akurat menggunakan web SIPD ini. Selain itu, web ini juga dapat mengawasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga semua dapat terkontrol melalui web tersebut. Web ini juga sebagai transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan sistem ini pemerintah bisa lebih terbuka dengan masyarakat dalam segala aspek dan untuk masyarakat itu sendiri akan mendapatkan informasi yang valid dari adanya sistem ini dan
dan meminimalisir terhindarnya dari informasi hoax. Oh alah, begitu ya dari pembahasan Via. Jadi di SIPD ini mempunyai transparansi gitu ya kepada masyarakat di webnya. Bagus juga sih jadi di web itu juga bisa sebagai menjadi informasi publik gitu dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Terus juga bagus juga untuk informasi hoax itu biar terhindar dari informasi tersebut. Bagus juga ya. Kita coba dengarkan dari pendapat Valen. Silakan Bung Valen. Menurut saya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD suatu program yang baik karena dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. SIPD dibuat berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja yang terhubung di internet. SIPD menjadi wadah aspirasi dari masyarakat ke pemerintah daerah. Dengan SIPD, kita dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah. Walah, jadi gitu ya dari pendapat Bung Valen. Jadi di sistem informasi pemerintahan daerah itu pemerintah bisa lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan itu lagi tuh akuntabel. Nah, jadi di SIPD ini pemerintah banyak ya peranannya kepada masyarakat, kayak lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah. Oke, terima kasih dari Valen. Oh ya, berdasarkan pandangan kalian tadi tuh diketahui sistem informasi pemerintahan daerah itu kan punya proses implementasi kebijakan. Nah, yang menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pada jaringan kekuatan politik juga, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung. Nah, di situ juga kan bisa mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Terus tuh kalian bisa nggak oh ya, kalau menurut kalian gimana sih dari teori implementasi sistem informasi pemerintahan daerah? Coba kalian bisa nggak kayak ngebahas atau nggak sepengetahuan kalian? Saya ada pernah membaca tentang satu buku yang menjelaskan teori implementasi, dan ada salah satu ahli bernama George Edward yang berkata implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Yang pertama, komunikasi, yang kedua, sumber daya, yang ketiga, disposisi, dan yang keempat, struktur birokrasi. Lalu, keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, komunikasi, kedua, sumber daya. Kan tadi Valen menjelaskan tentang teori implementasi. Kalau dari aku sih, sistem informasinya. Kalau sistem informasi itu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung informasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antar orang, proses
Ya anjrit susah. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dari tujuan sistem informasi punya tujuan yang menghasilkan informasi. Data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah itu cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi berguna. Maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya untuk akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah. Dalam sistem informasi pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas pemerintah daerah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, mengajukan rancangan perda tentang APBD terhadap DPR, membahas rancangan perda tentang APBD bersama DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Oh ya, aku juga nih pernah baca buku dari Bogan dan Taylor, dari buku yang berjudul Moleng. Di situ tuh menjelaskan bahwa penelitian dari SIPD ini dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti. Nah, mengenai aplikasi SIPD, di situ tuh terdapat informan dalam penelitian seperti Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah di Kota Manado. Terus tuh operator sistem informasi pemerintahan daerah Kota Manado. Dari fokus penelitian tersebut menjadi suatu hal yang penting karena fokus penelitian dapat dimudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan dari itu adalah masalah dan fokus penelitian. Nah, dari fokus penelitian ini dari buku tadi Bogan dan Taylor di buku Moleng meneliti bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Manado dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang tadi dibahas oleh teman-teman, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terus tuh di buku itu terdapat hasil penelitiannya juga dari sistem informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan dan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia yang memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik daerah maupun pusat. Dan di situ meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan membangun pola kerja
dan membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi, membangun database provinsi, kabupaten, kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Terus tuh di Kota Manado saat ini telah menerapkan sistem informasi pembangunan daerah. Sudah ada dalam pembahasan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan badan yang bertanggung jawab yang memfasilitasi aduh maaf ya aku balelo. Yang memfasilitasi adalah Bapelit Bangda, yaitu Badan Perencanaan dilanjutin loh terus ini memfasilitasi adalah Bapelit Bangda, yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk perencanaan tahun 2020 telah selesai. Saat ini ada pada tahap perencanaan tahun 2021. Berarti tahun ini ya. Sejauh ini yang menjadi kendala bagi Bapelit Bangda adalah keterlambatan laporan dari setiap SKPD dan terjadi konfigurasi kepemimpinan atau meminta perpanjangan dari pusat yang sebenarnya untuk tahap penginputan data pada bulan Agustus. Berarti udah berapa bulan lalu itu teman-teman? Berarti 3 ya. 3 bulan lalu. Berarti 2 bulan yang lalu. Gak tahu ini. Iya nih. Dilihat dari kesiapan Bapelit Bangda sudah cukup karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan profesi yang cukup. Ditunjang pula untuk bagian operator atau yang bertugas menginput data. Terus tuh yang kerja-kerjanya juga pada usia muda di dalam bukunya nih. Nah, di pegawai yang muda-muda itu tuh sudah dibekali dari bimbingan teknis maupun pelatihan tantangan seperti lebih cepat tanggap pada saat pergantian kepemimpinan. Nah, SKPD di Manado sudah menggunakan sistem informasi pembangunan daerah yang saat ini berada dalam tahap penyusunan anggaran dan penginputan data. Nah, di tahun 2021 ini untuk tahap perencanaan tahun 2020 masih menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Untuk mengetahuinya, biar teman-teman supaya tahu sejauh mana nih implementasi dari sistem informasi pembangunan daerah, maka penelitian menggunakan fokus penelitian sesuai teori implementasi kebijakan menurut George Edward III, yaitu satu komunikasi. Nah, di situ tuh komunikasi harus lancar, tepat, dan juga tanggap. Terus tuh dari sumber daya juga. Dari sumber daya tuh harus mendukung dari segala faktor. Dari sumber daya manusianya, finansialnya, terus kecerdasannya, kecepat tanggapannya, banyak deh pokoknya mah. Nah, yang ketiga tuh disposisi. Dari disposisi juga mengacu dalam keberhasilan suatu program. Salah satunya tuh karakter dari setiap pegawai. Terus juga pemikiran kebijakan, implementer, dan memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir tidak kalah penting dari penelitian di Kota Manado ini, yaitu struktur birokrasi. Nah, untuk menjalankan suatu program
Maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkan koordinasi yang jelas dan teratur pula menunjang dalam keberhasilan suatu program. Nah, di kegiatan pemerintah Kota Manado oleh Bapelitbangda sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pembangunan daerah, di mana orang yang terlibat di dalamnya mempunyai tugas dan tugas untuk mewujudkan pembangunan yang baik, di mana kepala badan sebagai penanggung jawab, bagian teknis juga bertugas untuk mengakomodir kegiatan perencanaan dari tahap musrenbang sampai RKPD. Nah, dari kesimpulan pemaparan yang tadi saya dan teman-teman menyebutkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh SIPD ini adalah untuk membentuk tim dan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Terus tuh di SIPD juga dapat membantu dapat mengetahui bagaimana sistem-sistem informasi pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan atau yang sudah oleh pemerintah. Seperti contohnya ini di Kota Manado yang saat ini sudah bagus dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah. Nah, jika kalian ingin tahu atau kepo dengan webnya, silakan kunjungi di www.sipd.kemendagri.go.id. Namun, kendalanya harus menunggu persetujuan dari admin untuk dapat masuk melihat informasi pembangunan daerah. Nah, dari aplikasi itu tuh berbentuk website yang di regulasinya dari Kemendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah dan bertujuan untuk menjadikan database tiap daerah dan dapat terhubung dengan pusat sistem yang berbasis elektronik. Nah, kan bagus tuh, udah elektronik, udah bebas. Ini pun dapat mengukur kualitas keperencanaan pembangunan yang ada di tiap daerah. Wow. Dan sekian dari pemaparan podcast kami. Di sini kami dapat mengetahui segala hal tentang sistem informasi pemerintahan daerah dari tiap daerah. Terus juga kita juga dapat tahu tuh website dari sistem informasi pemerintahan daerah. Mungkin cukup dari sini pemaparan podcast ini. Oh ya nih, sebelum penutupan dan mengakhiri kegiatan ini, mohon maaf sebelumnya banyak salah kata ataupun masih kurang paham gitu ya tentang SIPD ini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.